Memang Yesus bukan Tuhan. Di agama Anda mengatakan Yesus Tuhan. Anda saja membantah agama Anda. Kenapa? Karena tidak masuk akal. Apalagi saya. Salam satu Tuhan. Para sahabat, dukung semua ya channel Densa News Muslim. Di like, di subscribe, di share sebanyak mungkin untuk supaya mencegah sahabat-sahabat kita di luar sana Tidak terpengaruh terhadap pemurtadan. Ini temanya agama tanpa akal. Oke. Harusnya Kristen itu percaya diri bahwa memang agama Kristen tidak bisa ditelaah dengan akal. Sederhana kok itu. Tinggal diakui kok. Kenapa harus... Itu suaranya kok pelan banget, suaranya pelan banget. Iya, maksudku saudara-saudara Kristen ini harusnya jujur mengakui bahwa memang Kristen itu adalah agama yang tidak dibentuk dari akal, tapi dogma, doktrin gitu. Nggak usah malu-malu akui. Iya dong. Itu ya, itu. Ya iyalah, akui aja bahwa memang Kristen tidak bisa diterima dengan akal. Bang Juma ini selalu bahas masalah si Tuhan Yesus ya. Bisa nggak kita bahas masalah Muhammad? Tapi ini jangan tersinggung. Ini tema, jangan kayak mental penjajah lagi dong. Ini ada tema agama tanpa akal. Iya, sampai kan bahas Yesus terus dibahas. Sekali kita bahas Yesus. Kita bahas Enggak dibahas Yesus. Enggak dibahas Yesus. Biar adil agama dong, tanpa akal. Biar adil. Agama tanpa akal. Terangkan kalau Islam itu tidak masuk akal. Saya terangkan kalau Kristen itu agama yang tidak masuk akal. Adil kan? Silakan. Islam ini agama tanpa akal ini tujuannya ke agama siapa? Ya, supaya Anda tahu bahwa agama Anda memang tidak cocok dengan akal. Alasannya apa? Alasannya karena memang Kristen harus diimani. Kok tidak boleh pakai akal. Gitu ya? Iya. Enggak, sebelum kita lari ke tema, bisa nggak saya bahas Muhammad sebentar aja? Enggak bisa, karena Anda tidak ada ilmu. Karena berarti nggak adil dong, saya nggak adil dong. Bukan nggak adil. Bagaimana Anda bisa menjelaskan sesuatu yang Anda tidak ada ilmu padanya? Kan Saya Yesus terus. Nggak gini kan, Yesus terus. Anda membahas Nabi Muhammad itu sama halnya saya mendengarkan orang ngigau. Oh ngigau. Berarti kan Apa yang Anda tahu? Apa yang Anda tahu tentang nabiku? Apa yang Anda tahu? Ilmu apa yang Anda punya untuk mengkaji nabi? Ilmu apa? Ya dengerin Ilmu apa? Ilmu apa? Saya jelasin. Ilmu apa? Ilmunya dulu. Ilmu apa yang Anda kuasai untuk membahas nabiku? Ilmu apa? Ilmu kamu bahas Yesus apa? Bible. Hah? Bible. Ya saya juga nanti saya bahas. Kamu apa? Ya saya makanya dengerin. Fakta dari mana? Kok fakta dari mana? Fakta Bahas Yesus dari bisa. Bible. Dari Bible. Bahas Yesus bisa. Lebih Dari Bible. Nggak ada kawan. Kamu membahas nabiku dari mana dasarmu? Karena kamu bahas Yesus terus. Dari Bible. Mau dari mana kayak kamu bahas Yesus saya nggak terima. Sumbernya harus dari Bible kalau Yesus, jangan dari gereja. Kamu itu bahas Yesus bisa. Bahas Muhammad nggak mau. Itu namanya berat sebelah. Kan saya tidak mau. Kamu yang tidak ada ilmu, tidak ada kapasitas mau bahas nabiku kan tidak nyambung. Kamu tahu dari mana saya nggak terima. Kamu itu siapa? Makanya saya tanya, dasar pijakan ilmumu apa bahas nabiku? Dasar ilmu kamu apa bahas Nabi saya? Bible. Bible dari mana kamu aja Islam? Saya baca, tinggal dibaca Bible. Ngapain kamu baca Bible orang? Baca aja Bible apa Alkitab apa Al-Quran kamu? Nggak bisa. Al-Quran saya mengatakan pakatilu aulia syaitan, perangi saudaranya setan. Kita orang dibahas. Kalau kamu beriman, dengerin. Kalau kamu Di Bible, dengar. beriman, Dengar. kamu, Perintah Bible. anak cucumu, dan terus Kan, dengar. Beritakanlah Bible kepada seluruh manusia. Itu ada perintah di Biblemu. Jadi kalau saya bahas Biblemu karena ada perintahnya. Enak aja. sekarang Itu gini. masih mau menjajah. Sekarang gini, Masih mau ikuti Belanda menjajah masih. kita bahas ini tema kamu.
Nah, silakan. Ah, Gitu. oke. Kita bahas tema kamu ya. Silakan. Nah, tadi kamu bilang itu dari obrolan yang udah mana duluan lahir? Yesus atau Maria gitu ya? Yes. Nah, mana duluan lahir? Yesus atau usia mana paling tua? Yesus atau Maria gitu ya? Iya. Dan juga kamu bahas Tuhan itu dilahirkan atau gimana gitu kan? Ya, itu materi yang dibawa sama temannya tadi. Oke, saya jawab ya. Fazil, syukran. Nah, saya jawab. Ya. Tetap sesuai dengan perkataan malaikat ya Bang Cuma ya. Tetap. Karena Tuhan Yesus itu nggak pernah mati Bang. Tetap aja dia paling tua. Sampai sekarang dia hidup. Jadi yang dibunuh sama tentara Romawi siapa? Dia hidup. Enggak, yang dibunuh. Dia mati tapi hidup karena dia Tuhan. Udah dia mati. Sekarang Tapi hidup. pertanyaannya, apakah Tapi hidup. masuk akal Tuhan mati? Kenapa? Tuhan itu semua bisa. Apakah masuk akal? Namanya Tuhan. Apakah masuk akal? Tuhan kamu juga bisa dikutuk yang mati sekarang. Apakah masuk akal Tuhan mati? Masuk akal. Jadi yang menjaga alam semesta siapa? Dia juga hidup dia. Ya, ketika dia mati, siapa yang menjaga alam semesta? Hidup cuma. Yang menjaga alam semesta ketika dia mati siapa? Dia kan bangkit cuma. Ketika ia mati, siapa yang menjaga alam semesta? Ya dia kan bangkit naik ke surga Nabi Isa. Dia kan mati, dia mati. Makanya kamu itu belajar dulu baru berceramah. Apa yang mau dipelajari? Tuhan mati. Ya. Dia hidup, Tuhan tak pernah mati cuma. Loh, faktanya Yesus mati. Itu kan badan dia, rohnya nggak mati. Lalu badannya ini Tuhan atau bukan? Itu badan manusia tapi rohnya roh Tuhan. Lah, katanya yang lahir Tuhan. Iya tapi rohnya, roh lu. Yang lahir di situ, yang lahir Tuhan. Iya, jasmaninya manusia tapi rohnya roh Tuhan. Kalau kamu manusia, Kalau saya dua manusia. nomor 9, Kalau kamu itu roh manusia, udah paham? Tuhan, udah paham? Kolose 2 nomor 9, tubuhnya Yesus itu Tuhan. Makanya kalau kau berdebat itu, pelajari dulu, pinter dulu. Kemarin aku ajari kamu supaya pinter. Pinter. Saya menggunakan dalil Kolose 2:9. Kulupnya Yesus juga Tuhan. Intinya cuma dia bangkit lagi karena dia Tuhan. Mati tapi Tidak bisa terjadi sama Tuhan. iya mati. Mau mati itu urusan dia Tuhan. Masuk akal nggak Tuhan mati? Kenapa? Apa yang gak masuk akal sama Tuhan cuma? Lu aja bisa dikutuk mati sekarang. Bukan sama Tuhannya, sama manusia. Manusia. Masuk akal. Oke, ketika akalmu mengatakan masuk akal, Tuhan mati, penjaga alam semesta mati, yang menjaga alam semesta ini siapa? Dia juga loh, dia kan hidup cuma. Dia kan mati tadi, mati Badannya, cuma mati itu badannya, jasmaninya, rohnya hidup, goblok. Lah, yang lahir ini kan Tuhan. Iya, rohnya roh Tuhan, rohnya. Yang lahir Tuhan kan? Iya, yang lahir Tuhan dengan jasmani, dengan ini dulu. Jasmani manusia, rohnya roh Allah, roh Tuhan. Saya ulang lagi, yang lahir ini daging atau bukan? Secara alamiah, dagingnya jasmaninya, ya manusia tapi rohnya Allah. Yang lahir ini daging kan? Bisa Tuhan menjelma sebagai ini, menjelma sebagai apa bisa cuma Yang daging ini Tuhan kan? iya. Nah, berarti yang daging ini Tuhan mati. Tuhan itu mau jadi daging, mau jadi apa dia bisa cuma. Paham? Bukan. Daging ini Tuhan mati, si daging. Daging. Iya, mati. Iya. Nah, berarti ketika dia mati si daging, yang jaga alam semesta siapa? Rohnya tak hidup cuma. Saya tidak tanya rohnya, daging si Tuhan ini. Iya, yang jaga dunia ini rohnya udah. Bagaimana ceritanya sementara Tuhan Anda jadi daging mati?
Dagingnya cuma TK aja udah ajarin. Anda yang akal-akalan. Hari ini telah lahir bagimu Tuhan. Yang lahir Tuhan kan? Iya, Berarti si daging. iya, Mati si daging. iya. Tuhan mati. Rohnya hidup, Daging mati. rohnya hidup. Tuhan daging juga mati. Dagingnya iya, rohnya hidup. Daging itu Tuhan kan? Iya, bisa jadi aja, dia bisa apa aja, bisa cuma. Mati si daging. Cuma Tuhan itu bisa jadi apa aja. Iya jadi daging. Masker kamu Jadi tuh juga. Ngomongnya, Jadi daging. Jadi daging kan? Tuh, masker muka dulu. Tuhanmu jadi daging kan? Iya, Ah, si daging Tuhanmu ini mati. iya. Ya, berarti Tuhanmu pernah mati. Oh, sudah. Sekarang kalau Tuhan mati yang menjaga alam semesta siapa? Rohnya, Ada berapa Tuhanmu? rohnya satu. Ya, tadi sudah mati. Rohnya hidup. Yang satu mati. Dagingnya, Berarti tinggal separuh. beda rohnya. Daging separuh mati. Bukan separuh, daging mati semua, tapi rohnya hidup. Nah, berarti kan dua. Ada Tuhan daging. Ada Tuhan daging. Roh satu. Rohnya Ada Tuhan daging. ini, lu mati nih. Dengerin dulu. Itu orang. Dengerin lu mati nih. Mati. Orang. Ini orang atau Tuhan? Yang mati ini orang atau Tuhan? Tuhan itu gak pernah mati, cuma Ya udah. rohnya hidup. Mati. Rohnya hidup. Yang daging ini Tuhan kan? Iya. Ya sudah mati. Rohnya Berarti ada dua. tuh. Yang mati Dagingnya, Tuhan atau bukan? iya, rohnya hidup. Ah, yang mati Tuhan atau bukan? Iya, Berarti yang ada juga hidup. rohnya hidup. Berarti ada Tuhan mati, ada Tuhan hidup. Rohnya hidup. Ada yang mati. Mati dagingnya. Berarti Tuhanmu ada dua. Rohnya hidup. Iya, berarti Tuhanmu ada dua. Satu. Ada yang mati. Dagingnya, Tuhan kan dia. yang rohnya hidup. Yang Tuhan daging mati. Mati. Yang Tuhan roh hidup. Roh hidup. Ada dua. Rohnya yang mati hidup. Daging, Tuhan daging mati. Mati. Tuhan roh hidup. Rohnya hidup. Ada berapa Tuhan? Bukan Tuhan roh. Iya, ada berapa Tuhan? Satu. Mati satu. Itu daging. Ya Tuhan kan dia. Rohnya hidup. Tuhan dah dia. Iya. Berarti Tuhan mati kan? Iya mati satu. Ah, yang satunya masih ada hidup. Rohnya hidup. Berarti dua. Satu. Yang mati, Daging separuh itu beda cuma. ya beda berarti dua kan? Satu dong. Tadi beda. Tadi beda. Tadi beda. Manusia. Saya manusia. Saya manusia. Warnanya enggak. Saya manusia. Tuhan juga bisa apa aja dia. Ya berarti cocok. Tuhanmu dua berarti. Satu. Yang mati Tuhan. Dagingnya. Tuhan gak itu? Rohnya hidup. Tuhan gak itu yang mati? Iya dagingnya. Nah, oke, Tuhan kan dia. Iya dagingnya mati. Rohnya hidup. Iya, tapi Tuhan kan dia. Iya. Berarti ada Tuhan mati. Dagingnya. Ada Tuhan hidup. Rohnya. Berarti ada dua Tuhan. Satu. Ada yang mati. Dagingnya. Ada yang hidup. Rohnya. Nah, ada berapa Tuhan? Satu. Tadi mati satu. Dagingnya. Tuhan gak itu? Rohnya. Hidup. Rohnya hidup. Tuhan mati dengan Tuhan hidup. Ada berapa Tuhan? Tuhan mati ditambah Tuhan hidup ada berapa Tuhan? Itu yang mati dagingnya, yang hidup rohnya. Daging ini Tuhan. Iya. Mati. Mati. Sama nggak Tuhan yang mati dengan Tuhan yang hidup? Satu tubuh. Berarti sama-sama mati. Satu tubuh. Sama-sama mati. Jiwa. Jiwa dan jasmani dan jiwa.
Tuhan mati ada, Itu mati. Tuhan hidup ada. Rohnya hidup. Sama nggak antara Tuhan yang mati dengan Tuhan yang hidup? Satu tubuh. Sama nggak? Dia satu tubuh. Sama nggak? Satu tubuh. Berarti separuh mati tubuhnya, separuh hidup. Karena stroke. Rohnya yang hidup cuma. Berarti karena stroke Tuhanmu. Hidup. Separuh mati, separuh hidup. Jangan kayak anak kecil. Rohnya hidup. Kau yang kayak anak kecil, memang agamamu gak masuk akal. Saya perhatiin kamu cuma anak kecil banget. Kan temanya, sesuai tema, agama tanpa akal. Berarti Tuhanmu kena stroke, separuh mati, separuh hidup. Mati separuh, mati badannya, mati badannya. Ya, Kalau orang itu. stroke, kalau orang stroke tubuhnya mati. Cara sama kan masih stroke goblok. Nah, kau yang menyamakan Tuhanmu dengan manusia, bukan aku. Ya, dia mati tubuhnya. Orang stroke tubuhnya mati. Ya, Orang stroke tubuhnya mati. stroke. Kepalamu itu stroke. Kan mati tubuhnya, tuyul. Makanya butuh masih belum goblok. Tuyul, tukang takayul. Tuhanmu mati separuh. Pakai masker makanya kau tuh malu. Tuhanmu mati separuh. Oh, seutuhnya punya mati cuma goblok. Seutuhnya. Berarti nggak ada lagi Tuhan. Punya hidup. Berarti masih ada separuh berarti. Memang manusia ini nggak stop ini benar. Agamamu yang tidak masuk akal. Tubuh Agama menghantarkan kau. Agamamu yang menghantarkan kau. Gila. memang kamu tuh perlu sekolah kamu. Saya ulang lagi. Yang mati Tuhan. Tubuhnya, Yang hidup rohnya. rohnya, Ada berapa Tuhan? tuh Berarti satu tubuh. satu tubuh. Separuh mati, separuh hidup. Seluruh tubuhnya mati, rohnya hidup. Stroke berarti. Pak goblok kan. Jadi apa maumu? Masa lari ke situ kamu nggak malah lagi nggak bisa Kau jawab. satu Tuhan. Iya. Jasadnya mati. Mati. Rohnya tidak. Iya hidup. Tetapi dia satu. Satu tubuh. Separuh stroke. Goblok kamu. Lah, mati. Tubuhnya mati. Bego kamu. Tubuhnya mati. Ya. Rohnya tidak. Hidup. Ya, antara tubuh yang mati dengan roh yang hidup satu. Satu. Berarti stroke. Jadi Lah, mati tubuhnya. makanya kamu itu kalau sama hotel lain bisa macam-macam masa bisa. Lah, kau sendiri habis kok. Kamu saya Ini habis kau. habis. Kau yang habis. Terus jawab Tubuhnya Tuhan atau tidak? Tuhan. Tuhan. Mati nggak? Rohnya hidup. Mati nggak Tuhan yang tubuh ini? Mati. Tuhan tubuh mati. Roh hidup. Roh hidup. Ya. Ada berapa Tuhan? Satu. Tadi ada mati. Rohnya, tubuhnya. Tubuhnya. Tuhan nggak ini? Tuhan. Ya. Ini seutuhnya Tuhan. Ini seutuhnya Tuhan. Ya. Kalau seutuhnya Tuhan masih ada Tuhan lain. Gitu seutuhnya rohnya hidup cuma. Ini seutuhnya Tuhan atau gimana? Seutuhnya yang mati. Seutuhnya. Seutuhnya. Berarti semuanya kan? Iya rohnya hidup. Masih ada yang lain nggak? Goblok kamu. Suka. Oh, Nih. kenapa jadi keok Anda? Saya bisa jawab Jadi semua. Saya bisa jawab semua. Baik nggak, Bang? Iya, sekarang Anda tinggal jujur saja. Nih, imbang ini. Ini lawan kamu nih. Nih, lawan kamu nih. Nih, lawan kamu nih. Kamu keok. Kamu keok. Nih, Itu keok. nih. Faktanya kamu keok. Faktanya kamu keok. Kamu hotel lawan bisa lah kamu. Ledek-ledekin. Faktanya kamu keok. Faktanya kau keok. Hotel lain bisa kamu ledekin. Pada hari ini telah lahir bagimu Sama Kristus, Juru Selamat, Kristus, Tuhan. Yang lahir Tuhan. Iya. Daging kan? Iya. Nah, oke. Daging ini Tuhan. Iya. Mati Tuhan. Iya. Sudah, ini rajun. Tapi rohnya hidup cuma.
Bedanya dengan manusia apa? Kayak saya bilang kamu ya belajar. Bedanya dengan manusia kalau mati hidup, rohnya mati nggak? Sia tidak langsung naik ke surga kalau Tuhan naik ke surga. Saya tanya, bedanya dengan manusia Tuhanmu itu apa? Mau saya jelasin? Ya, jawab aja, bedanya Bisa dengan jelasin. Tuhanmu apa? Ya, Jangan potong apa? dulu. Jangan potong. Ya, silakan. Bedanya manusia, kalau mati, tubuhnya busuk jadi tengkorak dan dia itu tidak ada di surga. Masih menunggu, masih menunggu penghakiman. Sementara Tuhan Nabi Isa, dia meninggal, bangkit langsung naik surga. Oke, baik. Berarti Tuhanmu pernah mati. Ya, Oke. Ketika Tuhanmu mati, tidak ada lagi Tuhan. dan rohnya kan hidup. Berarti dua. Satu, Loh, tadi satu mati. tubuhnya. Tuhan gak dia? Tubuhnya mati, rohnya hidup. Cuma goblok. Berarti separuh dari Tuhan Anda mati. Bukan separuh, seluruh tubuhnya mati, rohnya hidup. Cuma Iya. Antara ruh dengan jasad satu atau dua? itu menyatu cuma. Menyatu. Ada nggak di antara di satu hakikat ini bagiannya mati? Ada nggak? Tubuhnya mati. Berarti separuh mati. Tubuhnya mati. Bego. Tadi katanya satu. Roh itu nggak bisa dibagi, goblok. Katanya satu. Kalau tubuh bisa dicincang-cincang. Kalau roh nggak bisa dibagi, goblok. Ya, yang mana yang Tuhan? Tubuh atau yang roh? Itu tubuhnya Tuhan, rohnya hidup cuma. Ya, tubuhnya yang Tuhan atau rohnya? Ya. Roh hidup. Yang mana yang Tuhan, tubuhnya atau rohnya? Ya dua-duanya itu. Nah, dua-duanya. Ingat itu ya, dua-duanya. Dua-duanya kan satu. Ya. Satu tubuh. Satu tubuh. Berapa tadi? Berapa tadi? Berapa? Tubuh. Tadi dua-duanya. Iya tubuh tadi. Nah, Hidup. hidup. Ada mati satu, ada satu hidup. Itu tubuhnya mati, rohnya hidup. Yang satu mati tubuh. Tubuhnya cuma bego. Iya, Tuhan dah dia. Ya. Tuhan dah dia. Iya, berarti Tuhanmu separuh mati. Roh bukan separuh, nggak bisa diparuh. Daging ini kan Tuhan juga. Daging ini Tuhan. Daging ini Tuhan nggak? Cuma roh itu nggak bisa dibagi, cuma roh. Daging ini tuh lempari tomat mulutmu. Daging ini Tuhan nggak? Iya, Nah, mati nggak? mati. Separuh Tuhanmu mati. Tubuh itu. Saya ulang lagi. Daging ini Tuhan. Ya, Daging Tuhan ini mati. rohnya hidup. Ya, yang daging Ya mati. Tuhan nggak dia? Rohnya hidup. Dagingnya ini yang mati Tuhan nggak? Iya. Berarti Tuhanmu separuh mati. Oh itu nggak separuh, goblok. Daging. Jangan lupakan daging. Dagingnya seutuhnya mati, rohnya hidup, bego. Nah, yang seutuhnya mati ini Tuhan atau bukan? Tuhan cuma. Dengar. Yang mati ini Tuhan. Yang hidup ini roh Tuhan juga. Dan ini satu. Berarti separuh Tuhan mati. Saya tidak pisahkan. Saya bantu kamu. Daging ini Tuhan. Pada diri daging ada roh. Antara roh dan daging satu tubuh. Ya, Di antara di satu tubuh ini ada yang bagian mati kan? tubuhnya. Nah, berarti separuh Tuhanmu mati. Iya, kan ini satu hakikat kan? Iya. Separuh mati kan? Seutuhnya. Mati semua. Rohnya hidup. Separuh berarti cuman daging doang. Ya, cuma tubuhnya cuma mati semuanya, rohnya hidup, goblok. Roh itu nggak bisa dibagi, bego. Memang ada berapa antara roh dan jasad, satu atau dua? Satu tubuh.
Nah, satu tubuh kan? Ya, Daging dan roh satu tubuh. iya. Ketika mati, mati semua. Enggak. Gimana? Ketika mati, mati semua. Rohnya hidup. Nah, berarti separuh yang mati. Bisa dibagi goblok. Ya, iya, berarti separuh doang yang mati, yaitu sisi daging. Memang kamu itu pustaka. Pasti orang ini. Kan Tuhanmu satu. Oh itu nggak bisa dibagi. Justru karena itu saya tidak membaginya. Yang mati cuma daging. Ya, mati. Nah, mati daging kan? Dan dia Tuhan, Ya. Tuhan juga. Tuhan juga dia. Gimana? Tuhan juga dia. Iya. Nah, separuh Tuhanmu mati. Tubuhnya seutuhnya, rohnya hidup. Masih ada separuh kan, yaitu roh. Seutuhnya. Tapi kan tadi satu. Tubuhnya seutuhnya mati, rohnya hidup goblok. Berarti satu enggak dia. Satu enggak antara roh dengan jasad. Roh sama tubuhnya sama tubuhnya Yang satu ini mati semua atau jasad doang? Tubuhnya mati, rohnya hidup, bego. Berarti separuh Tuhanmu mati. Di paro-paro, bego. Lu sekolah nggak sih lu? Loh, kan tadi Tuhanmu satu. Terus dibagi. Tuhanmu satu. Roh bisa dibagi nggak? Enggak. Ya, gue kan jawab sendiri kok. Lalu yang daging mati enggak? Ya tubuhnya mati, rohnya hidup. Satu tidak. Satu tidak antara roh dengan daging. Tubuhnya mati. Nah, berarti separuh kan? Itu seutuhnya. Kan masih ada roh. Rohnya bisa dibagi. Berarti rohnya mati. Hidup. Nah, berarti daging mati. Mak seutuhnya mati. Nah, seutuhnya daging mati, seutuhnya roh hidup. Iya, rohnya hidup. Nah, mereka satu. Satu. Berarti ada di bagian satu ini yang mati. Kamu goblok banget ya. Yang satu ini, yang satu ini separuh mati. Yang satu ini separuh mati. Separuh seutuhnya, idiot. Terus ketika Anda katakan seutuhnya berarti rohnya ikut. Mati juga. Rohnya hidup cuma. Nah, berarti separuh doang, dagingnya doang yang mati. Dagingnya seutuhnya, goblok. Iya, dagingnya doang yang mati, rohnya tidak. Dia rohnya hidup. Dagingnya doang yang mati. Iya. Berarti stroke. Berarti kamu goblok. Kan satu, daging mati, roh. Berarti stroke. Memang kamu itu kebanyakan apa ya? Ngarapin koin kamu tuh. Ngarapin koin kamu tuh goblok. Satu kan? Kamu tuh bodoh tapi ngarapin koin kamu. Tuhanmu stroke. Makanya dia datang pakai kursi roda. Semua kalimat itu kayak anak TK bacanya. Teman-teman, itu pula yang salah. Jelas-jelas agamamu itu kau sendiri yang mengakui Tuhanmu satu. Iya. Daging dan roh. Roh sama daging nyatu. Nyatu. Ya. Mati daging. Ya. Tinggal roh. Roh hidup. Hidup. Kalau roh hidup, daging mati, dan dia satu tubuh melekat, stroke atau bukan? Kamu goblok. Stroke atau bukan? Jadi ngejawab kamu ini, kamu tuh ibarat kata kayak ODGJ. Satu tubuh. Agamamu yang mengantarkan kau ODGJ itu. Kamu tuh ODGJ. Agamamu. ODGJ. Agamamu. Kamu. Satu tubuh kan? Kamu ODGJ. Satu tubuh antara roh dan Tuhan kau itu kan? Jasadnya mati. Iya ODGJ. Jasadnya mati. Iya ODGJ. Berpisah nggak antara roh yang mati dengan jasad yang mati? Berpisah. Rohnya yang naik ke surga ODGJ. Naik ke surga rohnya. Iya. Yang makan ikan goreng siapa? Gimana? Yang makan ikan goreng siapa? Kurang jelas lu kamu. Yang makan ikan goreng siapa? Ikan apa? Ikan goreng. Gak nyambung lu goblok. Kan katamu yang naik ke surga rohnya saja. Kamu tuh. Kamu jadi.
Apakah Anda sudah sadar bahwa agamamu tidak masuk akal? Mendingan itu nggak setiap kalau kita mau. Masih tanya lagi. Ya. Apakah kamu sadar bahwa agamamu memang tidak masuk akal? Agamamu yang masuk akal. Ya memang masuk akal agamaku. Agamamu masuk angin. Ya, dari mana itu masuk akal? Tuhanku mengatakan Tuhan tidak pernah mati. Ya urusanmu. Sekali lagi. Yang lain kalau mau ketawa boleh. Tuhan lu ternyata kena stroke. Ini lawanmu. Tuhan lu kena. Ini lawanmu goblok. Tuhanmu kena stroke. Bacakan dalilnya ya. Ten lain oke lalu kacanya. Sama Aku kasih dalil. Kita tunjukkan dalil. Tunggu, sabar. Kita tunjukkan dalil bahwa supaya semua menguatkan kita semuanya kan ya. Jangan di-mute, curang lu, jangan di-mute. Kamu tuh kebiasaan kamu kalau kalah nge-mute orang lu. Enggak dong, sabar. ODGJ, lu masuk rumah sakit jiwa lu goblok. Selalu agama orang lu bahas. Nabi orang lu bahas. Nabimu nggak bisa dibahas. Nih, Anda sudah menjawab tadi. Saya menghargai itu, saya menghargai nih. Ini Tuhanmu yang kau katakan tadi bahwa Tuhanmu separuh mati, separuh hidup. Nih, baca nih. Tuhanmu kena stroke. Nih. Kita bacakan dalilnya nih. Sementara aku terus melihat tahta-tahta diletakkan. Lalu duduklah yang lanjut usianya, pakaiannya putih seperti salju, dan rambutnya bersih seperti bulu domba. Kursinya dari nyala api, dengan roda-rodanya dan dari api yang berkobar-kobar. Ini Tuhanmu punya kursi roda dari nyala api. Stroke kan? Stroke. Separuh mati, separuh hidup. Ya bang ya? Emang Tuhanmu pakai kursi roda. penghujat tuh. Ini saya baca dalil. Kok bilang saya penghujat ini dalil. Kamu itu raja penghujat kamu tuh. Ini dalil. Salah nggak dalil ini? Kamu setan kamu tuh, raja penghujat kamu. Tadi kau mengatakan Tuhan tadi kau mengatakan Tuhanmu mati separuh. Tuhanmu mati separuh. Hidup separuh. Saya kasih data. Daniel 7 nomor 9. Nih, sudah tua dia. Pakai kursi rodanya api. Megaloman. Dasar kayak anak kecil itu mah, goblok. Dalil bos. Jangan kau katakan ini anak kecil nih. Dalil. Kamu itu belum pantas jadi apologet kamu tuh. Nih. Dalil. Masa kau bilang dalil tai ini? Ini udah yang tai. Ini dalil. Udah dijelasin juga. Jasmaninya Iya. mati. Jasmani mati. Makanya itu. Dan dia satu. Masih Dan dia satu. Satu kan? Ya iya. Nah, pada satu hakikat tersebut, dagingnya mati, rohnya hidup. Iya. Stroke gak tuh? Goblok kamu. Jawaban kamu tuh goblok. Nah, orang yang kena stroke daging mati, tapi rohnya tidak, betul? Ya mudah-mudahan lu aja yang kena stroke nanti cuma. Nah, kenapa kau jadi jahat? Kan kau yang mengatakan itu tadi. Kamu tuh setiap kalimat itu kamu bacanya kayak anak TK goblok. Tadi kau mengatakan Tuhanmu satu. Lu sama oten lain. Sama oten lain lu bisa kacangin sama gua lu habis lu. Tapi oten lain tidak ada yang pernah mengajarkan Tuhannya kena stroke, cuman kamu. Karena kamu itu orang goblok. Cuman kamu yang mengajarkan Tuhanmu kena stroke. Stroke kamu. Bego. Lah, kan satu tubuh. Tubuh jasmaninya mati, rohnya tidak. Separuh seluruhnya tubuhnya mati kamu tuh. Nah, berarti dia lumpuh total. Orang kamu tuh. Berarti lumpuh total dia, stroke total. Lu stroke kamu bilang saya mau stroke kamu tuh. Lalu apa namanya kalau tubuh mati tapi rohnya masih hidup? Apa namanya? Ya, kalau itu kan setengah. Kalau ini kan suatu tubuhnya mati goblok. Semua tubuh mati tapi dia roh. Berarti dia masih hidup kan? Kecuali separuh tubuhnya mati, separuh ini baru stroke. Goblok. Oh enggak. Ada orang stroke total.
Kalau orang udah, kalau tubuhnya mati seutuhnya, rohnya hidup, itu bukan stroke, itu namanya juma sumbing namanya. Koma, 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 Nah, koma. Mati kamu jasad. kalah, beginilah kamu udah kalah, ngumpet kamu. Enggak, saya bertanya bukan stroke tapi koma. Kamu tuh, hadapi saya, jangan kamera kamu balikin hadapi saya, goblok. Nah, saya kasih kau data. Apakah ini bisa menolong? Nggak penting, Data nggak ini. penting hadapin saya, muka saya lihat. Apakah data ini bisa menolong Tuhanmu? Kamu selalu begitu, kalau kamu kalah, kamu kasih radio, Enggak. kamu kasih, Aku kasih kau pertolongan ini. Aku kasih kau pertolongan. Ini nih. Lu jangan Kursi dengan roda api. balik muka lu. Jangan Kau sendiri yang mengatakan. Ini nih dalil Tuhanmu datang pakai kursi roda kan? Dasar kamu tuh, otak kamu tuh nggak ada, kamu tuh dangkal otak kamu tuh. Kau yang mengatakan Tuhanmu separuh, bukan separuh. Ku bilang separuh bukan. Mati total kamu katamu. Lu udah kebiasaan lu kalau jalan bola tuh, kebiasaan lu. Mati total nggak Tuhanmu dagingnya? Kamu kan pengumpet, weh, mana wajahmu? Mati total nggak dagingnya Tuhanmu? Wajahmu aja nggak kelihatan, goblok. Mati total nggak Tuhanmu dagingnya? Penonton, ini orang yang kalian banggakan ini ngumpet sama saya nih. Ini ditunjukkan supaya orang tahu nih. Aku menolong kau, Tuhanmu mati total dagingnya. Kamu tuh setiap debat sama saya itu kamu kalah, ngumpet kamu, kabur kamu, goblok. Tuhanmu kau katakan daging. Setiap Dagingnya debat mati sama semua. saya, kamu tuh selalu ngumpet kabur, udah. Tuhanmu mati semua. Nggak, kamu ngumpet kamu tuh, ngumpet. Tuhanmu mati semua dagingnya kan? Tapi rohnya masih hidup. Tunjukkan dulu wajahmu biar saya jawab. Mati surya. Semua lu, semua penyakit ngomongin kode GJ kau tuh. Enggak kan kau yang mengatakan tubuh Tuhanmu mati. Yang nonton, lihat nih, semua penyakit diomongin si ODGJ ini. Ini yang kalian banggakan itu, tai. Tuhanmu mati, Enggak. katamu. Wajahmu mana juga wajahmu. Itu apa? Itu baru. Nih. Kau yang ngomong Tuhanmu mati tubuhnya seutuhnya. Tapi rohnya masih hidup. Ketawa. Menutupin Artinya belum total. semua penyakit diomongin ODGJ lu. Tuhanmu satu tubuh. ODGJ, berulang kali saya bilang iya. Rohnya masih hidup. Makanya kamu tuh kalau ODGJ jangan ceramah. Saya kasih dalil Daniel 7 nomor 9. Konten lain bisa lu kacangin sama gua lu habis lu. Total dia, struktural. Karena struktural Tuhannya. Gini kalau Jubo udah kalah, udah berapa tahun? Dia udah kalah tuh. Sahabat Aquarius, syukran sahabatku. Ini kecil poin modus. Coba, coba nih. Lu nggak ada apa-apa sama gua. Masuk akal gak Tuhan kena stroke? Oh, DKJ, semua penyakit sebutin. Udah. Enggak masuk akal gak Tuhan kena stroke? Dari situ aja orang bisa nilai. Semua penyakit lu sebutin, lu udah masuk bahasa lu. Udah. Pertanyaan saya, masuk akal gak Tuhan kena stroke? Konten lain bisa lu kacangin. Gua coba lu kacangin. Gak usah distipil lagi lu. Kalau tidak Tuhan kena stroke, aku tanya lu serius. Itu mulu lu bolak-balik supaya dapat koin lu, goblok. Masuk akal gak Tuhan kena stroke? Supaya dapat koin lu bolak-balik pertanyaan lu. Dasar bego lu, gak punya materi lu. Jawab bang, jawab. Masuk akal gak Tuhan kena stroke? Enggak, siapa yang stroke kayak goblok? Dagingnya mati total. Seutuhnya, bukan stroke anjing. Iya mati total, tapi hidup masih ada rohnya. Maksudnya. Itulah aku bilang, agama ada yang antara Islam dengan Kristen, ada yang tidak masuk akal agamanya.
Tuhan kena stroke. Selalu menghujat. Kau yang menerangkan, kok aku yang menghujat? Kau yang menerangkan Tuhanmu. Monyet, kau bilang Nabi Isa itu asli zina. Kau bilang Nabi Isa asli zina. Menghujat lu, goblok. Nabi Isa asli zina palayan. Mau jadi orang. Nabi Isa asli zina. Kemarin. Kau ingat nggak kita waktu kita debat? Dia bilang Nabi Isa asli zina. Kau ingat nggak? Yesus. Iya, Yesus. ya Yesus tidak bisa. Iya. Kenapa lu bilang asli zina? Beda. Di dalam Bible. Di dalam Bible. Yesus di dalam Bible. Dan Al-Quran, bos. Di dalam Bible. Yesus berasal dari keturunan pesina. Nggak bisa dibilang kasih zina. Bego itu. Ini kalau pengikut Belanda begini. Yesus di dalam Bible diceritakan berasal dari keturunan pesina. Bisa. Yesus itu nggak bisa, bego. Makmu. Kau yang mengklaim. Kamu goblok. Nabi siapa? Ya Yesus goblok. Iya. Tapi di dalam Bible Yesus diceritakan dari keturunan pesina. Siapa? Nabi siapa? Anak Maria. Nabi Isa Nabi Isa tidak pernah diceritakan sebagai anak zina, anak keturunan pesina di Bible. Tapi di Biblemu kau akui Tuhanmu kena stroke. Itu fakta, itu real. Nggak ada gunanya begini, nggak ada. Anda mengajarkan kepada orang banyak bahwa Tuhanmu mati total, tapi rohnya hidup, ya kena stroke. Tuhan kena stroke, teman-teman. Gimana ceritanya ini? Tuhan kena stroke gimana ceritanya? Enggak, Tuhanmu kena stroke, mati total katamu. Kau ngakui secara jasmaninya. Nabi Zina kan Jasmaninya mati total. Kau bilang Nabi Isa masih jinanya Maria. Kalau tahu ke orang Katolik habis kamu nanti. Di Biblemu menceritakan itu. Hei, kau bilang Maria itu berzina. Kau bilang Maria berzina. Kau bilang Maria berzina. Di Biblemu. Nggak ada aku katakan itu fitnah. Di Bible. Nanti dihujat orang Katolik kamu tuh. Kamu nanti tuntut orang Katolik kamu. Dilempar tomat mulutmu. Di Biblemu dikatakan. Di Biblemu dikatakan Yesus itu berasal dari keturunan berzina karena Daud, Salomo dan seterusnya melakukan hal-hal yang tidak. Belum lagi yang lain. Kamu takut ya orang Katolik menghujat kamu? Takut kamu? Enggak. Saya nggak pernah mengatakan Nabi Isa, tapi kalau saya katakan Yesus berasal dari keturunan pesina di dalam Bible, iya, diceritakan di Biblemu. Kamu yang Maria berzina. Saya tidak tuduh Maria, Yesus keturunan dari pesina. Kamu bilang Yesus hasil zina, setan. Keturunan pesina bukan hasil zina, tuyul. Coba kamu mutar kita. Roma 1 nomor 3. Debat kita. Kamu bilang hasil zina ya. Roma 1 nomor 3. Yesus berasal dari sperma Daud. Pertanyaan saya, istrinya Daud kan ratusan. Daud, si Maria berzina. Mereka Katolik nih dengar cuma goblok nih. Fitnah. Saya tidak ada hubungan dengan Maria yang sebut Yesus. Fitnah lagi. Ungkapan itu muncul ketika Nabi saya dituduh sebagai pesina. Miutin orang aja. Goblok kamu. Ketika kalian menuduh Nabi saya pesina, baru saya katakan Yesusmu itu yang berasal dari keturunan pesina. Situasi perzinahan. Keturunan pesina. Maria. Kencang banget. Udah kamu hanya mengalihkan kasus.
Kita Kamu mengalihkan kasus. Pertama sebelum masuk ke tema, dengar, diri itu. cek kamu tuh. Sebelum kau masuk ke tema, dengar. Sebelum kau masuk tema, kau minta secara asal. Dengar. Cek kamu. Udah, kau turunkan moderator. Udah mulai kerasukan Yang setan. ini mulai bisa. Itu bina kamu. Oh, turun. Waktu itu dia tidak mau masuk ke tema, tapi dia mau menghujat dulu Nabi Muhammad menikahi anak di bawah umur, berzina, membunuh, merampok, sampai saya harus sabar menjelaskan. Dia yang menuduh, memfitnah Nabi Muhammad. Nah, sekarang dia fitnah lagi saya tuh. Dia tuduh saya menuduh Maria berzina, Nabi Isa berzina. Padahal di Bible yang menceritakan itu. Bagaimana kemudian cerita-cerita persinahan yang dilakukan oleh kakeknya Yesus. Daud mengintip Berseba mandi. Habis itu dia perintahkan orang untuk mengambil Berseba. Aduh, udahlah, cerita itu sangat mengenaskan. Jadi baca Biblemu. Atau kamu mau kita bahas satu tema terkait Yesus keturunan pesina berdasarkan Bible. Mau kita buka aibnya? Kalau mau, ayo. Saya ungkap semuanya di sini. Kalau kamu memang mau, apakah Yesus betul berasal dari keturunan pesina? Aku bongkar. Kubongkarkan kau di sini. Kalau kau memang mau bahas itu. Tapi siap-siap malu. Siap-siap malu. Begitu kawanku. Hancur sudah kan? Hancur. Terbukti katanya Tuhannya seutuhnya mati. Seutuhnya mati Tuhannya, dagingnya. Hai. Manusia tapi dagingnya mati, rohnya masih hidup. Itu apa namanya? Kalau manusia dagingnya mati tapi dia masih hidup rohnya, apa namanya? Nah, dia sendiri itu yang mati. Halo Bang. Halo juga. Selamat malam. Malam. Katolik Protestan. Protestan Bang. Ya, gimana Anda menyikapi tadi orang itu mengatakan Tuhan Anda seutuhnya mati dagingnya, tapi rohnya hidup. Sebetulnya yang meninggal itu bukan Tuhannya, Bang. Tapi Yang meninggal itu Yesus. Yesus bukan Tuhan rupanya bagimu. Bukan, Bang. Oh, bagus. Yesus itu adalah karunia anak dari Tuhan yang dikirim melalui Maria. Ya. Berarti orang Kristen salah dengan menyembah Yesus ya? Menyembah Yesus, Bang. Ya kan di gereja mereka menyembah Yesus, mengibadahi Yesus, menyetarakan dan mensehakikatkan dengan Tuhan langit bumi. Salah berarti mereka ya? Menyembah Yesus, Bang. Menyembah tetap menyembah Tuhan. Bukan Yesus. Bukan. Yesus itu anak yang dikaruniai dari kandung Maria, yang dititipkan oleh Tuhan. Tapi sebagian dari Kristen menyembah Yesus, gimana itu? Sebagian. Ya, semuanya malah. Kecuali saksi Yehova yang masih tidak menuhankan Yesus. Semua Kristen menganggap Yesus itu adalah Bapa yang turun ke bumi menjadi manusia. Sebetulnya itu persepsi abang aja. Nah, dalilnya begitu. Coba Yohanes 1, bukan dalilnya. Yohanes 1 nomor 1. Berapa, Bang? Pada mulanya Firman itu bersama-sama dengan Theos. Dan Firman itu adalah Theos. Data nomor 14-nya, dan Theos itu menjadi daging Yesus. Filipi 2 nomor 6, nomor 7, nomor 8. Theos atau Bapa mengosongkan dirinya, tidak mempertahankan kebapaannya, keteosannya, keilahiannya, melainkan mengosongkan diri, lalu mengambil rupa manusia, lalu menjadi manusia, lalu taat, bahkan sampai mati di atas tiang salib. Bukan menjadi manusia, menjadi sama dengan manusia, menjadi manusia.
Berarti Yesus bukan manusia. Yesus itu gimana bilang Pak ya? Dia kalau di kami ada pelajaran tentang Yesus itu 100% manusia, 100% eh, Anda bantah argumentasi tadi. Saya sudah mengatakan Anda bukan manusia tapi menjadi sama manusia. Mana yang betul? manusia dengan Anda sendiri. manusia kan beda. Menjadi sama dengan manusia itu berbentuk wujud. Iya, Yesus ini manusia sih. Yesus itu manusia. Kenapa bolak-balik? Iya, Yesus manusia. Nah, udah, Yesus manusia. Apakah dia benar adalah Bapa yang turun menjadi manusia? Bapak yang turun menjadi manusia enggak, Bang? Udah, salah Kristen berarti. Ternyata Yesus bukan Bapa ya. Di Filipi ayat 2 tadi, Bang. Ya, nomor 6, nomor 7, 8. Coba baca. Kita jangan berpatokan pada 3 ayat itu. Coba kita ke yang sebelumnya. Lebih ke atas kan. Teknik itu nggak berlaku. Karena tidak akan bisa menolong. Tetap. Hanya melihat satu ayat, Bang. Bisa banyak artinya gitu. Jadi kita Ya udah, silakan. kita dibuatkan yang 1, 2, 3 nggak langsung bisa lompat, nggak bisa. Nanti yang ada Jadi kalau di gereja pendeta itu menjelaskan baca semua satu Bible. Atau 1-2 ayat. dia hanya beberapa ayat. Tapi Ya udah, tegur tuh. Tegur pendetanya. Dia akan menjelaskan sesuai tema. Nah, ini sekarang temanya apa? Kan abang bilang kan gak masuk akal kayak yang tadi kan abang ambil Tidak dari masuk akal. Tuhan kok iya, jadi manusia? yang abang ambil dari Daniel Manusia. tadi kan. Iya, sesuai dengan pernyataan seniormu tadi. Dia mengatakan Tuhannya itu satu. Dagingnya Tuhan juga, rohnya Tuhan juga. Si daging mati. Berarti pada satu ini ada bagian dari dirinya yang mati, yaitu dagingnya. Nah, kalau daging mati, roh hidup itu apa namanya? Kan Nah, sebetulnya abang itu tadi yang salah penjelasan. ya memang salah. Nah, bukan berarti dia nggak tahu. Tapi bukan, dia salah. Begitu juga agamanya. Kan memang agama itu kan. Yesus Tuhan atau bukan? Yesus bukan Tuhan, Bang. Sebab Nah, Yesus lalu lahir malaikat dunia. bohong dong. Coba Anda baca Lukas 2 nomor 11. Anda mengatakan Yesus bukan Tuhan. Nah, baca dulu itu. Lukas 2 nomor berapa tadi, Bang? Nomor 11. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat. Kan katanya bagimu. Nah, telah lahir juru selamat, yaitu Kristus Terus di kota Daud. apa? Di kota Daud. Bagimu juru selamat. Bukan telah lahir Tuhan katanya. Apa yang lahir di situ? Bagimu juru selamat, yaitu Nah, Kristus. terus? Kristus Lalu setelah kata Kristus apa? Kristus Tuhan. Nah, Tuhan. Ini Bang. Kan jelas dibilangnya kan bagimu juru selamat. Kristus Bagimu Tuhan. Ya. Bagimu Ya. Kristus Tuhan di kota Daud. Tuhan atau bukan? Bagimu loh Bang, bukan lahir Tuhan. Ngerti kata bagimu? Telah lahir pada hari ini, telah lahir bagimu juru selamat. Bagimu. Bagimu juru selamat Tuhan di kota Daud. Tuhan enggak? Gak ada dibilangnya Tuhan. Kristus. Kristus dulu baru Tuhan. Bagimu, Ya. bukan yang lahir Tuhan. Jadi yang apa maksudnya kata Tuhan di situ? Tuhan itu maksud untuk di ayat 11 ini. Tuhan itu maksudnya apa dari Tuhan?
Itulah bukti agama Anda tidak masuk akal sehingga Anda mengakal-akalinya gitu. Betul. Karena tidak masuk akal itulah makanya Anda mengakal-akali supaya bisa ngibulin orang. Pada hari ini telah lahir bagimu juru selamat Kristus Tuhan di kota Daud. Yang lahir Tuhan. Bukan Tuhan. Yang lahir bagimu ini Tuhan. Astagfirullahaladzim. Iya, kan dibilang bagimu, bagi kita manusia. Apa yang lahir bagi kita di situ? Bagi kita Tuhan. Nah, sebutnya. Untungnya. Nah, ini ya rubah lagi. Sama dengan tadi. Bukan seutuhnya Tuhan. Keseutuhnya separuh doang. Mati separuh. Hidup separuh. Stroke. Iya bang, kan dibilang bagimu. Bagi Anda. Ngerti arti kata bagimu gimana? Ya bagi Anda lahir Tuhan Anda. Iya. Nah, yang lahir Tuhan Anda kan? Yang lahir Yesus bang. Tuhan Anda kan? Yesus itu anak dari karunia Tuhan. Tuhan kan yang lahir. Karunia Tuhan bang. Tuhan kan yang lahir. Bukan, yang lahir Yesus. Dalilnya tadi apa? Bagimu Yesus Tuhan katanya kan. Yesus lahir. Agama Anda nggak bisa menolong. Agama Anda dengan akal Anda memang nggak bisa sinkron. Kecuali Karena masuk akal. lahir Tuhan. Nah, itu baru. Pada hari ini telah lahir bagimu juru selamat Kristus Tuhan di kota Daud. Kan dibilang bagimu bang, bagi yang percaya. Apa itu yang lahir di situ? Juru selamat. Juru selamat ini manusia atau Tuhan? Di dalam Kristen bang, kami ada istilah Tritunggal. Ya udah masuk. Yang di sini Tuhan kan? Di data itu Tuhan kan? Di data Tuhan. Ya udah selesai. Kan katanya begini. Satu bang. Yang di Daniel tadi itu bukan Tuhan yang di kursi roda. Lalu apa? Itu Daud, Daniel melihat hewan. Coba abang buka lagi. Coba baca. Si. Coba Anda baca Wahyu 5 nomor 6. Baca. Coba baca. Coba baca. Loh, ini beda bang. Beda sama Daniel Baca tadi. dulu. Anda kan tadi mengatakan hewan. Iya. Coba Di dibaca. kitab Daniel. Tadi dia melihat hewan. Beda sama Wahyu. Itu udah beda topik. Beda isi. Coba Anda baca dulu. Coba Anda baca dulu. Wahyu 5 nomor 6 itu. Baca. Maka aku melihat di tengah-tengah tahta dan keempat makhluk itu. Dan di tengah-tengah orang tua-tua itu berdiri seekor anak domba seperti telah disembelih. Bertanduk 7 dan bermata 7. Itulah ketujuh roh Allah yang diutus ke seluruh bumi. Nah, yang bertanduk 7 bermata 7 itu Tuhan Anda atau bukan? Bukan? Jadi roh Tuhan Anda itu bukan Tuhan Anda. Kan katanya seperti roh. Bukan. Iya. Aku melihat bukan seperti roh, seperti hewan. Seperti roh. Tuhan Anda itu kan bertanduk 7 bermata 7 itu Tuhan Anda kan? Loh, beda. Tuhan Anda atau bukan? Itu bukan Tuhan, Bang. Nah itulah ketujuh roh Theos. Bukannya Tuhan Anda adalah roh. Roh itu kan banyak. Ada roh halus, roh jahat, roh kudus. Yang di situ apa bunyinya? Itulah ketujuh roh apa?
Roh apa di situ? Roh halus atau roh Tuhan? Roh apa di situ? Roh Allah yang diutus ke seluruh bumi. Nah, berarti Tuhan Anda kan? Itu perbandingannya, Bang. Anggapannya. Enggak, saya tanya itu roh itu Tuhan Anda kan? Roh itu bukan Tuhan, Bang. Tuhan Anda roh atau bukan? Tuhan kami bukan roh. Yohanes 4:24 boleh Anda baca? Tuhan Anda bukan roh. Agak Kristen aneh ini. Ini bukan Tuhan. Coba Anda baca Yohanes 4:24 apa bunyinya? Allah itu roh dan barang siapa menyembah dia harus menyembah dalam roh dan kebenaran. Menyembah dalam roh. Itu tadi Allah itu apa? Allah itu roh. Allah kan bukan Tuhan. Jadi Allah itu apa? Allah itu Bapa kalau di Kristen, Bang. Nah, itu sembahan Anda atau bukan? Sembahan maksudnya? Yang Anda ibadahi. Nah, Roh kan? sebetulnya bukan roh. Yang kami ibadahi itu bukan roh, Bang. Lalu apa? Yang kami ibadahi itu Tuhan Bapa, Allah. Roh atau Yesus bukan? itu bukan roh. Nah, itu tadi dalilnya Yohanes 4:24. Roh itu yang dimaksud di sini, Bang. Bukan roh yang tadi, bukan dari kitab Wahyu. Memang ada berapa roh Tuhan Anda ada berapa? Kok banyak Tuhannya orang Kristen ini? Tuhan Anda roh dan itulah ketujuh roh Tuhan. Roh Theos. Ditulis di situ roh Allah. Betul nggak? Itu perumpamaan. Perumpamaan gimana? Dia melihat, aku melihat. Kalau melihat itu nih. Aku Iya. melihat. Melihat. Melihat apa? Itu diumpamakannya itu sebagai roh Allah. Ya udahlah Bang, kalau cuma ngarang-ngarang gitu, itulah bukti Anda ngarang karena agama Anda nggak masuk akal. Memang ajaran dari kami. Di situ tertulis itulah ketujuh roh Tuhan Elohim Theos Yahweh Bapa yang turun ke bumi. Memang nggak masuk akal. Jangan dipaksakan masuk akal. Sebetulnya gimana, Bang ya? Sebetulnya tidak masuk akal. Ini kurang mendalami. Saya yang kurang mendalami. Lalu Anda ini kurang apa? Ada di bagian-bagian tertentu abang yang belum dengar gitu. Jadi abang cuma baca di sebelah. Yang mana yang bagian-bagian tertentu itu maksudnya yang mana? Bagian kayak Yesus itu sebetulnya bukan Tuhan. Bahwa dia memang lahir. Ya bukan aku yang harus Anda ajarkan. Kalau saya memang Yesus bukan Tuhan. Tapi agama Anda mengatakan Yesus Tuhan. Dalilnya yang tadi telah lahir Tuhan. Anda saja membantah agama Anda. Kenapa? Karena tidak masuk akal. Apalagi saya. Di agama kami nggak dibilang Yesus Tuhan. Yang lahir tadi apa? Yang lahir Yesus. Tuhan nggak? Enggak, itu juru selamat. Dalilnya? Loh, Yesus bukan Tuhan lah, itu juru selamat. Dalilnya di situ. Dalil yang mana, Bang? Coba tunjuk. Lukas 2:11 yang tadi. Astagfirullahaladzim.
Ini gimana Pak ya? Ini kan perkataan malaikat, ya kan? Iya, malaikat. Malaikat kepada gembala-gembala. Malaikat mengatakan Tuhan atau bukan? Malaikat memang mengatakan Tuhan. Salah nggak malaikatnya? Sebetulnya salah, mungkin di pengertiannya aja. Inilah agama Anda nggak masuk akal. Bagaimana mungkin malaikat datang membawa firman tapi firmannya salah? Yang menyalahkan umatnya, jemaatnya. Berarti agama Anda memang nggak masuk akal. Anda saja menyalahkan malaikat. Apalagi saya. Bukan salah di situ ya Bang, salah di pengertiannya. Mama Tadi Anda mengatakan malaikatnya memang salah. Salah pengertian. Malaikat yang salah pengertian. Ya, itu pun salah pengertian. Malaikatnya. Kan Yesus lahir Bang, itu dia kan dikaruniai oleh Roh Tuhan. Di mana itu Roh Kudus. Makanya di Kristen ada dibilang itu Tritunggal. Apalagi ini? Apalagi ini Tritunggal ini? Apalagi maksudnya ini Tritunggal? Makan 3, bayar 1. Bukan. Nah, itulah Jadi- kayak bagian-bagian yang abang belum dalami. Nah, coba terangkan. 3 in 1 apa gimana? Tritunggal gimana maksudnya? Di kami Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Putra Ya udah jelas itu. Coba jelaskan Tritunggal itu apa maksudnya? Bang ya, baru ambil dalilnya. Iya. Betul. Ya, kita berdasarkan yang ada-ada aja kan, dan berdasarkan fakta. Tritunggal itu Bang, itu orang Esa adalah satu hakikat, satu santi, satu hakikat yang hadir. Berarti Yesus manusia satu hakikat dengan Tuhan. Ya, Berarti manusia bisa satu hakikat dengan Tuhan. namanya dia dikarunai. Itulah kelebihannya. Beda dengan kita manusia. Berarti kita juga Tuhan dong. Kan kita nggak dikaruniai dari Tuhan Bang, pas lahir. Kita Coba kan Anda dibuat. baca 1 Yohanes 3 nomor 2. Kita sehakikat dengan Yesus loh. Sehakikat dan segambar Bang. Yesus yang niru kita. Yesus niru kita. Dia bisa turun ke bumi untuk menyelamatkan hamba-hambanya dengan cara disalib. Nah, Yesus dalam keberadaan yang sesungguhnya Tuhan atau bukan? Karena kita kembali ke Tritunggal, Yesus itu Tuhan. Berdasarkan Tritunggal karena dia dikaruniai oleh Tuhan. Berarti kita juga Tuhan. Karena segambar abang bilang tadi gitu. Enggak, karena kita sehakikat dengan Yesus. Kenapa abang bilang sehakikat? Coba jelaskan. 1 Yohanes 3 nomor 2 yang mengatakan itu, bukan aku. Baca. Silakan. Di sini jelas Bang dibilang ya. Apabila Kristus menyatakan dirinya, apabila, maka kita kan segambar dengannya, segambar. Kan apabila Terus? menyatakan, Ya, terus. udah ada rupa dinyatakan, Ya, terus.
Karena ya udah ada dinyatakan, kenapa abang bilang kita sehakikat dengan Tuhan dan kita itu Tuhan. Baca terus, kebilang baca sampai selesai supaya Anda tahu. Udah. Apa? Apa yang diterangkan? Udah ya bang. Kasih bang, ada onde-onde. Ya, apa yang dikatakan di sana? Kita akan melihat Yesus dalam keadaannya yang sebenarnya, sebab kita akan sama seperti Yesus. Di sini kan ada dibilangnya sebab kita akan sama seperti Yesus, jangan ditambah-tambahi. Baca. Saudara-saudaraku yang terkasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah, tetapi belum nyata. Ingat, tetapi belum nyata. Apa keadaannya kelak tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia, sebab kita akan melihat keadaan yang sebenarnya. Nah, sebab kita akan sama seperti Yesus, sebab kita akan melihat Yesus dalam keadaan yang sebenarnya. Kita akan sama Dia, dah. Sama kan? Kita akan sama seperti Yesus dalam keadaan Yesus yang sebenarnya. Kita akan sama seperti Yesus. Kalau Yesus Tuhan, berarti kita juga Tuhan. Mati nih, kan? Katanya apabila yang sama itu bukan derajatnya bang, yang sama itu tubuhnya. Keadaan yang sebenarnya. Keadaan yang sebenarnya, Yesus itu lahir sebagai manusia dan Roh Kudus. Keadaan Yesus yang sebenarnya, dia itu Tuhan atau manusia? Keadaan yang sebenarnya maksudnya bukan itu. Oh mama, pelintir aja terus. Pelintir aja. Pengertian yang abang buat itu untuk menjatuhkan sebelah pihak. Lah, ini untuk membela sesuatu yang sudah jelas-jelas nyata di Bible. Kita akan melihat Yesus dalam keadaannya yang sebenarnya. Dalam keadaan yang sebenarnya, dia sebenarnya manusia sebelum dia mati dan naik ke surga. Nah, berarti Yesus manusia, bukan Tuhan. Jangan kau katakan dia Trinitas sehakikat dengan Bapa. Karena Yesus dalam keadaan sebenarnya akan sama seperti kita. Kita baru berakal. Lalu kan ada di salib. Nah, semenjak dia itulah dia naik ke surga. Setara dengan Allah Bapa. Kenapa lagi dia? Apalagi nih disalib, Tuhan disalib. Apalagi yang Anda mau jual di situ? Bukan jual loh bang, hanya memberikan sedikit penjelasan tambahan. Apa? Tuhan disalib? Iya, dia Tuhan disalib sama Tuhan disalib sama manusia. Kan manusia. Yang disalib itu Yesus. Manusia enggak? Yesus kan sama dengan manusia kayak yang dibilangnya tadi bang. Nanti di kehidupan berikutnya Yesus apa? Yesus Tuhan. Nah, berarti kita juga Tuhan. Kan di kehidupan selanjutnya. Emang kita di kehidupan selanjutnya kan belum. Ya nanti di kehidupan berikutnya kita akan sama seperti Yesus. Iya, kalau masuk surga sama. Karena kita udah sama-sama di surga. Nah, berarti sama-sama Tuhan. Iya, kalau masuk surga. Berarti akan banyak Tuhan di surga. Mungkin. Ya, berarti bukan Trinitas dong. Loh. Kan semua jadi Tuhan manusia. Yang di surga. Udah yakin semua masuk surga. Kan kita ada dosa. Ya, minimal ada yang masuk surga. Berarti jadi Tuhan semua. Siapa yang menjamin? Anda yang barusan mengatakan yang masuk surga Tuhan sama seperti Yesus. Iya, yang masuk surga kan Yesus. Roh Yesus naik ke surga. Nah, jelas orang-orang yang masuk surga akan jadi Tuhan. Orang-orang yang masuk surga akan jadi Tuhan. Sama seperti Yesus. Yang naik ke surga menjadi Tuhan itu Yesus, Bang. Iya, yang nanti di surga akan sehakikat dengan Yesus kan? Kita manusia nggak akan bisa jadi Tuhan. Berarti Yesus bukan Tuhan. Ya, Yesus kan udah jelas dari kita bilang. Yesus itu ketika masih hidup, dia manusia. Bahkan dia anak seorang... Ketika di kehidupan berikutnya, Yesus adalah
Di kehidupan berikutnya, Yesus adalah di kehidupan berikutnya dia menjadi Tuhan. Dan dialah Tuhan Ya. satu-satunya. berarti kita juga menjadi Tuhan. Nah, dan dialah Tuhan satu-satunya. Tidak bisa. 1 Yohanes 3 nomor 2. Kita akan melihat Yesus dalam keadaan yang sebenarnya. Dan kita akan sama seperti keadaan sebenarnya itu. Dalam keadaan sebenarnya maksudnya ketika dia masih menjadi manusia. Astagfirullahaladzim. Emang iya. Yesus keadaan sebenarnya Tuhan atau manusia? Dalam keadaan sebenarnya Yesus itu manusia. Sebelum dia Ya udah, wafat. terus. Yang keadaan sebenarnya ngapain lagi ada kata sebelumnya? Keadaan yang sebenarnya Yesus itu Tuhan atau manusia? Yesus itu manusia. Ya udah, berarti Yesus bukan Tuhan. Salah Kristen yang menyembah bukan manusia, bukan Tuhan. Udah, gugur sudah. Oh, yang disembah tetap Tuhan, bukan Yesus. Yesus Tapi itu namanya Yesus. ah, Tapi di gereja orang menyembah Yesus. siapa? Lihat orang-orang di Kristen. Siapa lagi? Kami menyembah Tuhan. Yesus itu hanya perantara Tuhan untuk menebus dosa manusia. Jadi yang Trinitas tadi apa? Trinitas itu, Bang, semenjak dia naik ke surga, Hancur. kan dia menjadi manusia ketika belum meninggal, sebelum disalibkan. Keadaan sebenarnya Yesus itu apa? Yesus itu ketika lahir dia itu manusia. Keadaan yang sebenarnya Yesus itu sebelum dia atau sesudah dia bersandiwara jadi manusia itu apa sebenarnya dia ini? Sebenarnya dia manusia. Ya sudah, berarti dia bukan Tuhan kan? Ya, kan tadi nggak ada aku jawab, ya nggak ada aku bilang enggak. Ya, dia manusia. Jadi Trinitas ini apa? Trinitas itu Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, Bang. Satu hakikat gak? Satu hakikat. Berarti Yesus juga Tuhan. Ketika dia sudah wafat. Ya Allah, ya udah Bang, udah. Anda hebat. Aku jempol lah Bang ini. Thank you. Iya. Iya, luar biasa Bang. Oh, mantap kali Bang. Ada dokter nggak di bawah? Tolong diambil anak itu, dikarungin, masih bisa diselamatkan mungkin. Wow.